Ya, baik. Terima kasih. Di video kali ini saya akan mencoba melaporkan progres penulisan draft proposal dengan topik atau judul proposal disertasi saya yaitu model autentikasi data untuk pengamanan edge computing pada arsitektur Internet of Video Things atau IoVT. Baik, ini untuk eh, cover. Kemudian untuk abstrak belum saya isi, langsung saja ke bagian bab satu poin subbab 1.1 yaitu latar belakang. Nah, untuk di video ini saya mencoba untuk melaporkan progres draft proposal untuk bagian yang pertama yaitu subbab 1.1 latar belakang. Nah, di paragraf pertama di sini saya menjelaskan eh, mengenai konsep teknologi IoT secara umum. Kemudian dari perkembangan teknologi IoT tersebut, eh, eh, di samping peluang yang ada, muncul juga tantangan-tantangan yang signifikan, khususnya terkait dengan keamanan. Baik itu keamanan data, autentikasi, dan privacy. Di mana dalam arsitektur IoT yang semakin kompleks ini, kebutuhan akan mekanisme autentikasi yang andal, efisien menjadi sangat penting. Kemudian di paragraf kedua, saya menuliskan perkembangan dari teknologi IoT, salah satunya melahirkan cabang baru yaitu Internet of Video Things atau IoVT, di mana teknologi ini mengintegrasikan perangkat penghasil data multimedia seperti data video, ya, contohnya misalkan perangkat kamera, drone, atau perangkat multimedia lainnya. IoVT ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk berbagai bidang, termasuk misalkan untuk pengawasan lalu lintas, keamanan publik, pengelolaan infrastruktur, smart home, smart city, dan lain-lain. Namun, dalam pertumbuhan IoVT yang pesat tersebut juga menimbulkan tantangan yang serius, terutama terkait keamanan dan integritasnya, keamanan data dan integritas informasi. Kemudian di paragraf berikutnya, di sini saya menuliskan bahwa dalam berbagai aplikasinya, seperti kamera keamanan untuk pemantauan lalu lintas, pengawasan berbasis AI, arsitektur IoVT ini masih bergantung pada validitas dan keaslian data. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga eh, ancaman-ancaman serangan yang berpotensi pada arsitektur IoVT. Misalkan seperti false data injection, manipulasi gambar atau penggantian data selama transmisi atau pengiriman data eh, dilakukan. Membuat proses autentikasi data menjadi tantangan yang mendesak untuk diatasi. Kemudian masih di paragraf yang sama saya menjelaskan eh, arsitektur IoVT secara umum, di mana di sini saya menggunakan 4 layer arsitektur IoVT, mulai dari perception layer, network layer, data processing layer, dan application layer. Kemudian di paragraf berikutnya dijelaskan masing-masing fungsi peran dari setiap layer. Contoh misalkan pada perception layer, di mana di sini terdapat berbagai perangkat sensor sebagai pengakuisisi atau sebagai penangkap data visual, misalkan seperti kamera dan lain-lain.
Kemudian masuk ke network layer. Jadi setelah data terakuisisi, tertangkap oleh perangkat tadi, kemudian peran dari network layer yaitu untuk mengirimkan atau mentransmisikan data antar perangkat tadi melalui protokol-protokol komunikasi seperti Wi-Fi dan lainnya. Kemudian masuk ke data processing layer, di mana pada layer ini dilakukan proses atau pengolahan data yang tadi dikirimkan dari perangkat. Ya, ini untuk kepentingan misalkan sesuai dengan tujuannya, misalkan untuk mendeteksi objek, menganalisis pola, atau untuk penyimpanan data di cloud. Kemudian di layer paling atas atau layer terakhir itu ada application layer, di mana application layer ini menjadi tempat sebagai interface ya antara untuk berinteraksi antara pengguna akhir dengan hasil daripada pemrosesan data di layer yang sebelumnya. Nah, namun di paragraf berikutnya, setiap layer yang ada pada arsitektur IoVT tersebut masih sangat rentan terhadap ancaman keamanan. Contohnya, misalkan pada perception layer itu akan menjadi target manipulasi dari perangkat keras atau dari data sensornya. Sementara pada network layer itu sering menghadapi risiko misalkan pencurian data atau serangan man in the middle. Di sisi lain, untuk layer data processing itu juga rentan menjadi target serangan, misalkan mengganti data selama proses analisis. Dan di application layer juga rawan terhadap serangan, misalkan social engineering ya, rekayasa sosial yang menargetkan pengguna akhir. Nah, agar lebih mudahnya di sini saya membuat tabel jenis-jenis serangan yang menjadi ancaman yang berpotensi menyerang setiap layer pada arsitektur IoVT. Jenis layer, misalkan perception layer, jenis-jenis serangannya ada sensor spoofing, di mana di sini memanipulasi perangkat sensor atau kamera untuk memberikan data palsu, seperti memanipulasi pencahayaan atau objek dalam jangkauan kamera. Lalu ada juga jenis serangan hardware tampering, di mana di sini perusakan perangkat kerasnya ya, perusakan secara fisik pada hardware-nya, sehingga tentu saja ini akan mengganggu proses pengambilan data. Lalu ada juga jenis serangan replay attack, yaitu memasukkan ulang data video atau suatu frame gitu ya pada video lama untuk menggantikan dengan data yang baru. Lalu ada juga jenis serangan jamming attack, yaitu mengganggu atau memblokir perangkat penginderaan dengan melakukan gangguan pada frekuensi atau radiasi elektromagnetik. Lalu pada layer networking layer, ada beberapa juga jenis serangan yang berpotensi. Di sini ada man in the middle attack, yaitu penyadapan data selama transmisi dilakukan atau pengiriman data dilakukan dari perangkat, dari kamera ke server. Lalu ada eavesdropping, penyadapan data video atau metadata tanpa otorisasi. Ada juga denial of service attack, yaitu membanjiri jaringan dengan lalu lintas yang tidak sah, sehingga dapat menghentikan proses transmisi data. Ada juga jenis routing attacks, yaitu mengarahkan ulang data ke perangkat atau server yang tidak sah atau tidak dikenali. Kemudian ada juga packet injection, yaitu menyisipkan paket palsu pada saat proses transmisi data sehingga akan mengganggu atau memanipulasi daripada flowing atau alur data yang dikirimkan. Pada layer data processing juga ada beberapa jenis serangan yang berpotensi, misalkan ada false data injection atau FDI, yaitu menyisipkan data palsu selama proses analisis atau penyimpanan. Tentu saja ini akan mempengaruhi hasil pemrosesannya ya. Terdapat data-data yang palsu, yang tidak sesuai
tidak sesuai seperti sebelumnya gitu ya, sehingga akan mengganggu proses analisis. Lalu ada data corruption, ini mengubah atau merusak, menghapus data video atau metadata sehingga mengganggu keaslian dari data tersebut. Kemudian ada malware injection, yaitu menyerang sistem pengolahan data dengan perangkat lunak yang berbahaya, atau seperti virus atau malware yang bahkan dapat menghapus data yang ada. Kemudian adversarial attack, yaitu serangan yang mengganggu sistem pembelajaran mesin atau machine learning dengan menyisipkan data yang dirancang sehingga dapat mengganggu algoritma dari machine learning tersebut. Terakhir, di application layer itu ada beberapa jenis serangan juga. Misalkan ada social engineering attacks, tadi memanipulasi pengguna akhir atau administrator atau user yang memberikan akses yang tidak sah. Kemudian ada privilege escalation, mengeksploitasi kerentanan sistem. Ada phishing, itu mengarahkan pengguna ke akses yang palsu, ya, sehingga akan memberikan informasi kredensial. Kemudian ada fake alerts atau fake notification, mengirim peringatan palsu. Itu akan menyesatkan atau mengganggu pengguna. Ada juga serangan-serangan yang sifatnya cross-layer attacks. Jadi ini akan menyerang berbagai layer yang ada pada arsitektur. Yaitu contohnya ada side channel attacks, mengeksploitasi kebocoran informasi dari perangkat keras. Ada ransomware, menyerang seluruh arsitektur IoT. Dan terakhir ada backdoor attacks, memanfaatkan istilahnya seperti pintu belakang atau kerentanan tersembunyi. Sehingga pada akhirnya dapat mengakses sistem tanpa otorisasi atau tanpa akses yang sah. Nah, kemudian dari tabel jenis-jenis serangan pada setiap layer arsitektur IoT tersebut, di paragraf berikutnya dijelaskan berbagai metode yang telah dikembangkan sebagai upaya untuk menghadapi ancaman atau serangan-serangan yang berpotensi tersebut. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan yaitu ada enkripsi data untuk melindungi informasi selama transmisi dan penyimpanan. Misalnya dengan menggunakan algoritma enkripsi end-to-end. Ada juga dengan digital watermarking ya, atau digital tanda tangan digital. Itu juga sering diterapkan untuk memastikan keaslian dan integritas data yang dikirimkan. Ini biasanya untuk menghindari ancaman serangan seperti false data injection atau data tampering. Selain itu, blockchain juga menjadi solusi yang inovatif dalam menawarkan sistem pencatatan data yang transparan dan sulit diubah, sehingga ideal untuk menjaga jejak audit daripada arsitektur IT. Kemudian di sisi lain ada juga machine learning dan deep learning juga digunakan dalam mendeteksi pola serangan melalui analisis data bisa secara real time, sehingga memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, misalkan seperti serangan man in the middle attacks atau denial of service attacks. Ada pula pendekatan lain, yaitu pendekatan yang berbasis sensor redundancy dan federated learning. Itu juga menjadi opsi lain, di mana data dari berbagai sensor itu digabungkan untuk memastikan daripada validitas atau keaslian data. Sementara federated learning itu memungkinkan ada training model tanpa memindahkan data mentah ke server pusat, sehingga mengurangi risiko pelanggaran privasi. Nah, dalam konteks IoT, ya, metode spesifik
juga sudah ada beberapa yang diusulkan, yaitu autentikasi berbasis INF, Electric Network Frequency. Itu juga memberikan solusi baru untuk memastikan lokasi dan waktu pengambilan data. Jadi autentikasinya berbasis lokasi dan timestamp waktu pengambilan data. Ini sangat efektif untuk melawan serangan-serangan misalkan seperti replay attack ataupun serangan-serangan autentikasi lainnya. Nah, kombinasi dari berbagai pendekatan ini dapat menciptakan sebuah sistem IoT yang lebih aman, andal, dan tahan terhadap berbagai serangan yang kompleks. Nah, setelah di paragraf tersebut, saya menuliskan dalam bentuk tabel perbandingan jenis-jenis serangan. Jenis-jenis serangan yang tadi sudah dipaparkan sekilas di paragraf atas, mulai dari setiap metode autentikasinya. Di sini ada enkripsi data. Deskripsinya mengamankan data dengan algoritma enkripsi, misalkan RSA, TLS, dan lain-lain. Keunggulannya melindungi data selama transmisi dan sulit dibobol karena memerlukan kunci enkripsi. Namun di sini terdapat kelemahannya, yaitu membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan tidak dapat melindungi dari serangan internal. Jenis serangan yang memungkinkan yaitu ada man in the middle attacks, eavesdropping, dan packet injection. Kemudian model autentikasi lainnya ada tanda tangan digital, yaitu mencatat data dalam rantai blok yang tidak dapat diubah. Keunggulannya transparan, terdesentralisasi, dan tahan terhadap manipulasi data. Namun kelemahannya membutuhkan sumber daya tinggi, lalu latensi pada jaringan juga itu sangat besar. Jenis serangannya yaitu data corruption, insider threats, dan replay attack. Lalu ada sensor redundancy, itu menggunakan beberapa sensor untuk memverifikasi keakuratan data. Keunggulannya meningkatkan keandalan data dengan membandingkan hasil dari beberapa sensor. Tetapi kelemahannya biaya perangkat kerasnya lebih tinggi dan resiko serangan yang terdistribusi. Contoh jenis serangan yaitu sensor spoofing dan data corruption. Berikutnya ada metode autentikasi federated learning, yaitu melatih model pembelajaran mesin secara terdistribusi. Keunggulannya mengurangi risiko pelanggaran privasi, dapat mendeteksi pola serangan secara real time. Namun kelemahannya kompleksitasnya tinggi, tadi komputasinya tinggi, memerlukan infrastruktur komputasi terdistribusi, sehingga membutuhkan resource atau sumber daya yang tinggi. Jenis serangannya yaitu ada malware injection, adversarial attack, dan insider threats. Kemudian ada machine learning, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk misalnya mendeteksi pola-pola serangan tertentu. Keunggulannya cepat dalam mendeteksi serangan dan adaptif terhadap serangan baru. Namun kelemahannya membutuhkan training data yang banyak, sehingga komputasinya juga tinggi dan juga rentan terhadap serangan-serangan adversarial. Contoh serangannya yaitu denial of service, false data injection, dan spoofing attack. Nah, yang terakhir ada autentikasi yang berbasis sinyal INF, yaitu menggunakan sinyal INF untuk mengautentikasi lokasi dan waktu pengambilan data. Jadi berbasis autentikasinya berbasis lokasi dan waktu. Keunggulannya efisien untuk autentikasi lokasi dan waktu, dan cocok untuk sistem edge karena tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Tetapi kelemahannya memerlukan kondisi lingkungan yang mendukung, karena sifat dari sinyal INF ini sangat sulit diekstraksi. Kemudian akurasi juga tergantung pada kualitas sinyal yang ditangkap, karena sinyal INF sangat fluktuatif, sulit ditangkap. Itu juga menjadi
tantangan. Serangan contohnya replay attack, sensor spoofing, dan false data injection. Nah, dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa setiap metode autentikasi pada IOVT ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Contohnya misalkan enkripsi data, tanda tangan digital itu menawarkan tingkat keamanan yang tinggi tetapi membutuhkan sumber daya komputasi yang besar sehingga mungkin ini tidak sesuai untuk arsitektur ya untuk perangkat IOVT karena keterbatasan daya dan kapasitas. Lalu ada juga dengan metode blockchain memberikan transparansi dan ketahanan terhadap manipulasi, namun ini memiliki latensi yang tinggi dan membutuhkan infrastruktur yang mahal. Sementara machine learning, federated learning, itu memiliki kemampuan adaptasi terhadap pola serangan, tetapi memerlukan data pelatihan ya, memerlukan resource sumber daya yang besar serta infrastruktur komputasi yang kompleks. Nah, maka dari itu ada di sini di paragraf berikutnya metode yang berbasis INF itu menawarkan solusi yang lebih ringan dan efisien karena memanfaatkan sinyal di lingkungan sekitar, lingkungan yang sudah ada untuk melakukan autentikasi, khususnya autentikasi berbasis lokasi dan waktu, di mana tanpa memerlukan komputasi yang berat atau perangkat keras tambahan. Sehingga ini sangat cocok, ya, dirasakan sangat cocok untuk lingkungan arsitektur IoT yang tadi balik lagi kapasitas sumber dayanya sangat terbatas. Namun tetap terdapat kelemahannya yaitu ketergantungan pada kualitas sinyal yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dalam konteks IoT ini di mana perangkat seringkali bekerja di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, metodenya ringan, andal, dan hemat daya itu menjadi kebutuhan utama. Nah, sehingga terdapat celah pada metode-metode yang ada, khususnya dalam menyediakan solusi yang ringan, handal, dan efisien untuk memenuhi karakteristik daripada arsitektur IoT tadi, di mana memiliki keterbatasan sumber daya. Dari sini dapat menunjukkan bahwa pengembangan lebih lanjut terhadap metode autentikasi yang berbasis INF atau kombinasi metode lainnya dapat menjadi arah penelitian yang signifikan. Itu tentu saja untuk menciptakan sistem autentikasi yang optimal bagi lingkungan arsitektur IoVT. Kemudian di paragraf berikutnya di sini dijelaskan contoh masalah serangan pada arsitektur IoVT yaitu serangan false data injection. Sini sebagai ilustrasi digambarkan misalkan terdapat sebuah kamera pengawas yang dimana perangkat tersebut secara rutin mengirimkan citra video ke server. Nah, itu akan menjadi target serangan. Nah, penyerang di sini memodifikasi citra video tersebut atau menyisipkan frame palsu ya, dengan menggunakan perangkat lunak ilegal atau melalui akses ilegal ke jaringan. Nah, akibatnya server akan menerima data yang tidak akurat atau bahkan sepenuhnya salah, di mana ini akan dapat mengaburkan kejadian sebenarnya atau menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan data atau dalam pengambilan keputusan atau dalam menghasilkan informasi. Nah, di sini menggambarkan ilustrasi daripada serangan false data injection tadi. Jadi misalkan di sini ada perangkat sensor, di mana perangkat sensor ini tadi menghasilkan data berupa citra video, misalkan atau dalam bentuk still image, misalkan dipecah menjadi beberapa image seperti ini. Ini
merupakan data asli yang dihasilkan oleh perangkat kamera atau sensor. Kemudian data asli ini dikirimkan ke server melalui jaringan. Nah, pada saat proses inilah rentan terjadi serangan. Terjadi serangan false data injection tersebut, di mana data yang dikirimkan bisa saja dimanipulasi atau diganti oleh penyerang. Sehingga, atau menyisipkan data baru yang bukan berasal dari perangkat sensor yang sah. Sehingga nanti server akan menerima data yang terkena serangan tersebut atau data palsu yang disisipkan oleh penyerang tadi. Di data palsu tersebut berhasil diterima, tersimpan oleh server. Nah, disinilah perlu adanya sebuah metode atau autentikasi, ya, proses autentikasi untuk memeriksa keaslian, integritas dari data yang masuk atau data yang terkirim. Bagaimana proses autentikasinya untuk memeriksa keaslian daripada data tersebut. Nah, di paragraf berikutnya dituliskan di sini bahwa sudah ada berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keamanan autentikasi pada arsitektur IoT ini. Nah, metode-metode seperti enkripsi, tanda tangan digital, blockchain, machine learning, federated learning yang tadi sudah dipaparkan di atas, itu juga dapat diterapkan untuk memastikan keaslian data yang dihasilkan oleh perangkat. Namun, lagi bahwa sebagian besar metode-metode yang tadi itu membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi, lalu infrastruktur yang kompleks, latensi yang besar, ya, sehingga ini dirasakan kurang sesuai untuk lingkungan arsitektur IoT yang tadi bahwa memiliki keterbatasan dari segi daya, komputasi, dan jaringan. Sehingga dalam konteks ini pemanfaatan model atau autentikasi IMS itu bisa menjadi salah satu solusi karena metode autentikasinya yang bersifat terdiam, di mana sinyal ini secara alami tersemat dalam lingkungan sehingga tidak memerlukan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Dan ini juga sangat cocok digunakan untuk memverifikasi waktu dan lokasi pengambilan data. Ini juga penting karena mengingat arsitektur IoT nanti akan tersebar ke di berbagai titik lokasi, ya, setiap sensor-sensornya itu akan tersebar di lokasi-lokasi dan dalam waktu-waktu tertentu, sehingga proses autentikasi yang berbasis waktu dan lokasi ini sesuai atau cocok, ya, untuk penanganan di lingkungan arsitektur IoT. Dan juga tidak memerlukan perangkat keras tambahan atau pemrosesan algoritma yang berat. Di paragraf berikutnya, ini dituliskan bahwa sudah ada penelitian terdahulu untuk mengautentikasi data video pada lingkungan arsitektur IoT itu dengan menggunakan sinyal elektrik retrofrekuensi. Itu di sini dilakukan proses penyisipan sinyal IMF pada data video yang dihasilkan dari perangkat sensor sebagai metode autentikasi yang ringan. Di sini khususnya untuk mendeteksi serangan frame duplication pada perangkat edge, pada perangkat edge. Di mana pendekatan ini membuktikan bahwa sinyal IMF itu dapat disembunyikan di dalam video tanpa menyebabkan perubahan kualitas visual pada video tersebut, dan dapat diekstraksi kembali sinyal IMF tersebut, di mana untuk kepentingan tentunya pemrosesan autentikasinya, memastikan keaslian data. Namun penelitian ini walaupun berhasil menunjukkan efektivitas IMF untuk autentikasi video,
masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan skalabilitas, karena masih di lingkungan yang kecil, skala yang kecil, lalu ketahanan terhadap serangan lain, karena penelitian ini hanya difokuskan pada serangan frame duplication, dan efisiensi pada perangkat IoT yang sumber dayanya terbatas. Nah, sehingga di paragraf berikutnya saya tuliskan bahwa terdapat potensi untuk peningkatan penelitian yang sebelumnya itu, yaitu dengan mengembangkan model keamanan autentikasi berbasis IAF yang lebih luas, tidak hanya untuk serangan FBA ya, atau frame duplication, tetapi juga dapat menangani serangan-serangan lain, misalkan serangan force data injection, man in the middle, replay attack, dan GPS spoofing. Ini beberapa serangan-serangan yang umum mengancam keandalan daripada arsitektur. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan untuk mengoptimalkan efisiensi dari hal komputasi daya, sehingga autentikasi ini dapat diterapkan pada berbagai jenis arsitektur IoT, termasuk perangkat-perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti misalkan kamera atau sensor. Nah, lebih lanjut, penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi juga kombinasi daripada penggunaan sinyal IMF dengan metode-metode keamanan lain, misalkan penerangan digital, blockchain, atau sensor residency, yang nantinya disebut dengan multi-factor authentication pada penelitian ini, untuk meningkatkan ketahanan autentikasi pada manipulasi yang lebih kompleks, tetapi tetap juga tetap pada tujuan dari arsitektur IoT yang dimana memiliki keterbatasan sumber daya, ya kombinasi dengan metode lain itu tetap melihat juga pada keterbatasan sumber daya tersebut. Bagaimana agar meningkatkan keamanan dengan multi-factor authentication, tetapi tetap dalam dalam kapasitasnya itu yang ringan, tetapi handal. Nah, di paragraf terakhir di latar belakang ini, bahwa penelitian ini mengusulkan yaitu pengembangan model autentikasi data yang ringan dan handal untuk arsitektur Internet of Video Things, ya, dengan memanfaatkan sinyal INF, dan juga nanti ada kombinasi dengan metode-metode lain sehingga menjadi multi-factor authentication yang ringan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi daripada teknik tadi, ekstraksi sinyal IMF pada arsitektur IoT untuk mendeteksi atau mencegah serangan-serangan seperti force data injection dan serangan-serangan lainnya. Dan juga penelitian ini akan mengembangkan model matematis yang lebih optimal untuk meningkatkan akurasi autentikasi IMF, sekaligus mengadaptasinya untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan daya dan komputasi. Nah, mungkin demikian untuk video kali ini. Saya melaporkan progres draft proposal, sementara sampai ke bagian latar belakang masalah. Sebenarnya untuk subbab lainnya seperti masalah penelitian, lalu tujuan penelitian sudah saya coba tuliskan juga. Namun mungkin ini akan saya kaji terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, ke bagian-bagian berikutnya. Baik, demikian mungkin video paparan dari saya. Terima kasih.